Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Eka Rifki Fauzi. Biasa dipanggil Mr. F kalau di kampus seperti itu. Saya mengampu bahasa Inggris di kelasnya teman-teman. Gitu. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu materi tentang pan-COVID atau part of speech-nya in English ya teman-teman. Terus teman-teman bisa mengakses materinya sudah saya upload di e-learning ya. Teman-teman bisa masuk di e-learning Mr. F. Di sana ada mata kuliah English ya. Nanti teman-teman klik aja di e-learning English nanti ketemu pan-COVID. Ya, di sana ada materi yang sudah saya upload kemarin. Begitu. Oke, tanpa mengurangi esensi kita belajar melalui daring nih teman-teman ya. Ini diharapkan teman-teman tetap fokus ya, tetap bisa berinteraksi dengan saya dengan berbagai aplikasi, entah itu lewat grup di WhatsApp, di e-learning juga bisa teman ya. Jika nanti ada pertanyaan, ada ingin konsultasi apa boleh ya gitu. Ini mohon maaf kalau baju saya kurang formal gitu ya. Ini saya tag videonya pada hari Minggu teman-teman di kampus ya. Gitu. Saya akan share materi saya sebelumnya. Nanti kita bisa lebih banyak. Oke, teman-teman. Pada hari ini saya menyampaikan pan-COVID ya. Tolong diingat bahwa English is easy. Ya, bahasa Inggris adalah mudah. Ya. Itu. Tolong sugestinya ditempatkan pada posisi bahwa bahasa Inggris itu adalah mudah. Karena bahasa Inggris itu yang dibutuhkan adalah praktis, latihan, dan latihan. Tentu latihannya juga sambil belajar, gitu teman-teman. Tidak hanya membaca teori saja tanpa latihan. Biasanya kalau teman-teman hanya membaca teorinya saja tanpa latihan, itu tidak akan mengena di pikiran teman-teman. Gitu. Jadi tolong diingat, sugesti pertama teman-teman mengikuti kelas saya adalah teman-teman mengatakan bahwa English is easy. Bahasa Inggris adalah mudah. Begitu ya. Ingat loh ya. Ingat. Oke, di pan-COVID ini kita akan belajar mengenai part of speech. Jadi pan-COVID itu adalah singkatan yang digunakan untuk menghafal part of speech in English. Di situ ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Please remember about pan-COVID. Pan-COVID is abbreviation from part of speech in English. Gitu ya teman-teman ya. Nah, apa sih pan-COVID itu? Wah, ini. Nah, ini adalah berikut uraian pan-COVID. P yang pertama adalah pronoun. Pronoun ini artinya adalah kata ganti, teman-teman. Contohnya adalah di sini adalah I, you, we, they. Atau kalau teman-teman pernah dengar ayu dewi. Ya, kalau bahasa Jawa ayu dewi. Itu singkatan dari I, you, we, they. Atau I, you, they, we. Ya. Kan saya tadi mengatakan bahwa ayu dewi. Nah, bahasa Jawanya. Tapi di Inggris sejatinya itu adalah I, you, they, we. Gitu. Dan seterusnya, teman-teman. Lanjut di huruf A. Ya, A ini adalah adjektif. Adjektif ini artinya adalah kata sifat. Kata sifat itu yang mensifati gitu. Contoh,
good, bad, smart, clever. I'm smart student. I'm good boy. Ya, seperti itu teman-teman ya. Noun. Noun ini artinya adalah kata benda. Jadi benda-benda yang ada di sekitarnya teman-teman itu disebut noun. Ya, itu ada chair, pen, table, whiteboard, blackboard, LCD, book, mouse, and my tumbler. Okay, my tumbler. Nah, this my tumbler. This noun. Ya, oke ya. Nah, oke. Kalau teman-teman bisa menggabungkan adjektif dan noun itu bisa membentuk sebuah kata. Contoh, beautiful tumbler. Nah, tumbler itu cantik atau bagus, gitu ya. Oke, lanjut. C, conjunction, kata sambung. Tolong diingat bahwa kata sambung ini itu teman-teman kalau tidak bisa menyadari kalau kata-kata sambung itu juga ada who, where, what, which, gitu ya. Jangan kaget kalau di kalimat-kalimat itu ada Mister itu kok ada what, ada who, where itu kan untuk pertanyaan, tidak. Ya, nanti kita akan membahas hal ini, conjunction ini di topik yang khusus ya. Gitu. Di situ juga ada so, but, that, and itu kadang itu juga conjunction ya. Lanjut. Yang A, adverb. Kata keterangan, teman-teman. Kata keterangan ini itu seperti teman-teman yesterday, tomorrow, in hotel. Sorry teman-teman, kadang my accent is like Thai people. Jadi kalau di Thailand itu ya agak-agak cingkokannya agak-agak ya mendayu-dayu gitu ya. Verb itu kata kerja. Ya, ada eat, read, swim, take, get. Apalagi, ayo, apalagi. Yang teman-teman ingat, ayo, go, yang mudah, ya. Terus drink. Nah, kalau pokoknya yang berhubungan dengan keseharian itu gampang diingat, ya, gitu. Jadi nanti di kata kerja juga ada regular verb, irregular verb, ya ada verb 1, verb 2, verb 3, ayo. Nanti kita sedikit belajar tentang tenses ya, gitu. Tapi nanti lebih banyak teman-teman prakteknya ya. Nanti teman-teman diharapkan selalu semangat bahwa bahasa Inggris itu tidak hanya teori tapi juga praktek. Ya, praktek itu nanti dengan tugas. Ya, gitu. Lanjut, interjection, kata seru. Hai, hello. Nah, seperti itu ya. Gitu. Kalau saya bilang, hai, hello. Kalau teman-teman juga bisa, halo, mister. Halo. Ya, gitu. Preposition, kata depan. Kata depan ini ada at, in, on, seperti itu. Ya. Jangan bingung loh ya. Teman-teman tolong diingat bahwa di dalam belajar bahasa Inggris ini adalah basicnya pankavip ini ada sangat-sangat basic. Teman-teman mau ujian TOEFL ITP, TOEFL IBT, IELTS itu basicnya dari sini, ya, gitu. Kalau teman-teman ingin menjadi expert English, ya teman-teman harus menguasai pankavip ini, gitu. Bisa membedakan kelas-kelas katanya, gitu. Karena kelas kata itu sangat vital sekali dalam bahasa Inggris, ya, begitu. Lanjut, nah kita bahas pronoun. Pronoun ini kata ganti orang. Contoh dalam bahasa Indonesia, Reva minum Thai tea. Ayo siapa yang suka minum Thai tea ya? Reva minum Thai tea. Dia membeli bersama pacarnya. Wah, ajar bahasa Indonesia dulu ya. Saya pergi ke UPY dengan Princess. Wah, saya mengajaknya karena dia teman gokilku.
Tuh. Yo, mana kata gantinya? Ayo, ayo mana tunjukkan. Iya, benar nggak itu? Oke, oke ya. Dia itu kata gantinya Reva. Tuh. Terus nya, saya mengajaknya. Nya itu kata gantinya princess. Gitu. Dan dia juga. Gitu. Ya, itu lebih bahasa Indonesia. Ya, gitu. Pada bahasa English, pronoun dibedakan menjadi dua hal, antara lain pronoun as subject, jadi pronoun sebagai subjeknya dan pronoun sebagai objeknya. Kata dia pada contoh 1 di atas disebut sebagai pronoun as subject. Ya, ini Reva minum Thai tea, dia membeli bersama saya. Dia itu adalah sebagai subjek. Gitu. Sedangkan kata dianya di contoh 2 sebagai pronoun as objek. Ya, nih. Sebagai objek. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya, atau di grup, atau juga di e-learning bisa ditanyakan langsung ya. Gitu. Berikut ini adalah deskripsi pronoun. Pronoun subjek, objek dan maknanya. Contoh nih, they, them, mereka, we, us, kita atau kami, I, me, saya, aku, you, kamu atau kalian, he, him, dia, laki-laki, she, her, dia perempuan, it, ini atau itu. Tolong diingat, he itu untuk dia laki-laki, kalau she itu untuk dia perempuan, kalau him itu untuk dia laki-laki, kalau her itu adalah dia perempuan. Kadang itu teman-teman bingung, Mister, him itu untuk dia perempuan, no, him itu untuk laki-laki. Ada kebalik, her itu untuk laki-laki perempuan, laki-laki Mister, no, her adalah dia perempuan. Contoh dalam bahasa Inggris ya tadi ya, Reva minum Thai tea, dia membeli bersama pacarnya. Reva drinks Thai tea, she buys with her boyfriend. Ya, gitu. Ini artinya saja. Mengartikan dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Saya pergi ke UPY dengan Princess. Saya mengajaknya karena dia teman gokilku. I go to UPY with Princess. I invite her because she is my crazy friend. Crazy friend di sini adalah gokil ya, bukan temanku gila, bukan ya. Gitu ya. Lanjut dalam conjunction. No. Oh ya, conjunction. Oke. Sorry. Conjunction, kata penghubung antara dua atau lebih kalimat. Ya. Jadi conjunction itu digunakan untuk menggabungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ya, boleh minimal itu 2 kalimat. Ya, tidak boleh lebih. Conjunction dibedakan menjadi 2 hal, yaitu coordinating conjunction dan subordinating conjunction. Coordinating conjunction ialah penghubung kalimat yang setara, compound sentence. Ya. Dan subordinating conjunction adalah penghubung kalimat bertingkat. Tolong diingat, kalau coordinating conjunction itu untuk compound sentence, kalimat yang setara, tidak bertingkat ya, gitu. Sedangkan subordinating conjunction adalah complex sentence. Jadi kalimatnya yang kompleks lah. Bingung kok? Ya, bingung kok? Ya, nanti ada ya contohnya. Oke, perhatikan tabel berikut ini. Coordinating. Ingat, coordinating itu untuk compound sentence, kalimat yang setara. Kalau subordinating itu untuk complex sentence, ya. Gitu. Contoh nih, coordinating for, karena, and, dan, nor, bukan ini, bukan itu, but, tetapi, or, atau, yet, tetapi. Ayo, siapa yang baru tahu yet itu artinya tetapi? Ya.
So, jadi. Nah, ini singkatnya fun boys. For, and, nor, but, or, yet, so. Nah, tolong diingat. Kalimat compound sentence itu conjunction-nya adalah coordinating conjunction. Ya. Fun boys tadi. Ya. Kalau complex sentence itu menggunakan, ini contohnya subordinating ya, conjunction ya untuk complex sentence. After, setelah, before, sebelum, when, whenever, where, wherever, until, because. Seperti itu kurang lebihnya. Contoh-contohnya ya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan, ayo. Bingung? Tidak usah bingung ya. Tidak usah bingung. Yang bingung biar saya saja. Gitu. Kalau bingung, baca lagi ya. Karena dengan membaca nanti teman-teman akan lebih bisa paham lagi. Nih contoh penggunaan conjunction. I came late for I don't know my class. I love English and I can write English. Aku itu mencintai bahasa Inggris dan aku dapat menulis bahasa Inggris. Itu contoh kedua. Yang contoh pertama kelewat ya. I came late. Nah, aku datang terlambat. Untuk aku tidak tahu kelasku. Gitu. Terus, she didn't come, nor did she move. She is beautiful, but she is poor. Gitu. You can get the big chief, or you can get the small chief. I'm afraid, yet I'm curious. You study hard, so you get success. She goes to UPY after she finish her homework. Dia tuh pergi ke UPY setelah dia menyelesaikan PR-nya. I can remember when I love you firstly. Wah, aku tidak ingat gimana aku pertama kali mencintaimu. Wah, gitu ya. We can leave the class until Mr. F has finished the class. Wah, itu tipu ya kelasnya. Gitu ya. Ini contoh-contoh conjunction. Di mana yang mulai dari si goes to UPY ke bawah itu adalah subordinating conjunction atau complex sentence. Ya. Kalau yang di atasnya itu adalah kalimat yang setara. Setara itu dalam arti maknanya tidak begitu kompleks. Begitu. Contohnya adalah ini, I can remember where I love you firstly. Aku tuh tidak tahu di mana pertama kamu mencintaimu. Kan ada suatu makna yang kompleks sekali gitu. Berbeda dengan ini, I'm afraid yet I'm curious. Aku tuh takut, tetapi aku tuh ingin tahu. Kan gitu. Gitu ya. Oke, posesif. Menyatakan kepemilikan. Di sini teman-teman, posesif ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu adalah posesif adjektif dan posesif pronoun. Ya, begitu. Contohnya adalah, ini. Berikut deskripsi posesif. Kan teman-teman kadang pernah, kalau teman-teman dulu waktu remaja itu punya pacar, kamu posesif, kan merasa memiliki, itu ya. Jadi jangan asing dengan kata-kata posesif ya. Kalau teman-teman sudah pernah berhubungan, punya pacarnya terus posesif, kamu kok posesif banget, gitu ya. Itu ada merasa sangat memiliki. Contoh nih, posesif adjektif, mine, bla bla bla. Your, bla bla bla, bla bla itu detail ya. Our, their, his, her, its.
Itu. Nah, kalau possessive pronoun itu mine. This is mine. Wah, ya, gitu. This yours. Nah, this ours. This theirs. His tumblers. Her tumbler. His sama ya. Nah, gitu. Hers is hers. Nah, gitu. Gitu. Jadi kalau yang posesif adjektif itu ada ketambahan noun-nya. My tumbler, your tumbler, our tumbler, their tumbler, his tumbler, her tumbler, his tumbler. Gitu ya. My laptop, my PC, your PC, your clothes. Nah, gitu. Ya, our class, their class, his class, her class. Nah, seperti itu. Kalau posesif adjektif itu ada ketambahan noun-nya. Gitu ya. Pada posesif adjektif noun, nah ini noun meliputi chair, class, house, dan seterusnya. Dapat diletakkan setelah my, ya kan? Tadi sudah saya jelaskan. Contohnya my class, your friend, our car, their bus, your girlfriend, your boyfriend, your wife, your husband, gitu ya. Nih, reflexive pronoun. Sesuatu hal yang merujuk pada kegiatan yang dikerjakan oleh diri sendiri. Reflexive pronoun, contohnya ada myself, diriku sendiri, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, itself. Biasanya kalau saya itu membuat kalimat yang reflexive pronoun itu biasanya kalimatnya adalah pasif. By yourself, by myself, by ourselves, by themselves, by himself, by herself gitu. Biasanya ya. Gitu. Tuh, sentence. Oke. Kalimat sekelompok kata yang terdiri minimal satu subjek dan satu verb dan dipergunakan untuk menyatakan suatu ide atau komunikasi. Pada umumnya, kalimat dibedakan menjadi dua hal, yaitu kalimat verbal dan non-verbal. Gitu ya. Bingung, tidak usah bingung ya. Kadang saya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kadang kalau ada bahasa Jawanya, tolong ya. Nanti tanya teman yang mengerti bahasa Jawa. Nih, contohnya verbal. Kalimat yang di dalamnya terdapat verb, macam-macam verb. Verb 1, ada write, speak, get, take, drink, swim, nah, seperti itu contohnya. Kalau verb 1 ada S1 IS, adalah speaks, write, get, takes, gitu ya. Swims, nah, gitu. Verb 2 itu ada wrote, spoke, got, took, gitu ya. Nah, nanti teman-teman belajar. Ada verb 3, written, spoken, gotten, taken. Verb 1 plus ing, writing, speaking, taking. Nah, biasanya ini nanti di dalam kalimat verbal ini nanti juga ada campur tangan dari tenses ya. Tenses nanti sangat ikut campur dalam pembentukan verbnya. Ya, gitu. Nanti sabar, kita nanti belajar tenses kok ya, sabar. Kasih susu ya. Lanjut, non-verbal. Kalimat yang di dalamnya terdapat to be yang berfungsi sebagai verb. To be one is are. I'm student, I'm lecturer, I'm professor. Amin ya. Gitu. To be two was were. Gitu. I was child. Oh, right now I'm adult. Gitu ya. To be three, been.
To be in future, be. To be in continuous, be. Biasanya teman-teman, to be ini yang nonverbal juga akan berubah-ubah sesuai tensesnya. Ya, tensesnya apa, terus apa, biasanya nanti ikut serta. To be ini sangat berpengaruh, to be ini nonverbal ini dalam tenses. Ya, sabar. Nanti kita belajar bareng ya. Wah, homework. Wah, ternyata sudah selesai teman-teman. Ya. Homeworknya adalah satu, teman-teman membuat channel YouTube-nya sendiri-sendiri. Dua, teman-teman membuat 2 kalimat setiap pankafir. Ya. 3 adalah selamat mengerjakan. Oke, tugas dikumpulkan ke PJ mata kuliah yaitu IFA. Ya, kalau nggak salah namanya IFA. Ya, itu. Nanti tugasnya tolong di Word yang khusus untuk contoh kalimat untuk pankafirnya. Ya, tolong diingat untuk contoh kalimat pankafir itu setiap pankafir itu 2 kalimat. Contoh pronoun, pronoun itu harus ada 2 kalimat. Adjektif juga ada 2 kalimat. Noun, contoh kalimatnya 2 kalimat. Conjunction juga contohnya 2 kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 16 kalimat ya dalam homework pankafir ini. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau ketahuan sama kalimatnya, itu masuk plagiarisme. Nanti saya coret. Ya, poinnya sangat berkurang drastis. Ingat, kerjakan sendiri. Setiap orang kalau mengerjakan sendiri pasti minim kalimat yang sama. Gitu. Ya, tugas pertama adalah buat channel YouTube. Saya ulang lagi, buat channel YouTube sendiri-sendiri mahasiswa. Untuk tugas yang akan datang nanti ada juga membuat video ya. Kedua adalah teman-teman mengumpulkan tugas contoh kalimat dalam bidang pankafir ini ya. Itu. Ini untuk awal permulaan tugas. Ya. Gitu. Tugas nanti dikumpulkan ke PJ, nanti PJ dikompil di RAR atau zip ke saya. Ya. Begitu. Nanti Eva bisa komunikasi dengan saya. Begitu. Lebih lanjutnya kita komunikasi lewat grup WA boleh, di e-learning juga boleh. Ya, begitu. Silakan download materi pankafir ini di e-learning Mr. F mata kuliah English. Oke? Wah, itu dari saya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Ya, bisa di grup, bisa di e-learning. Gitu. Itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan ya untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19 ini. Terima kasih. Itu dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.